Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Sri Rahayu dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, semester 6, Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Statistika Sosial, yaitu tentang analisis regresi sederhana. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu analisis regresi sederhana? Analisis regresi sederhana adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, yaitu yang pertama ada variabel bebas atau X, disebut juga independen atau predikator. Terus yang kedua ada variabel terikat atau Y, disebut juga sebagai dependen atau respon. Nah, tujuan dari regresi sederhana yaitu untuk memprediksi nilai Y berdasarkan perubahan nilai X. Nah, contohnya seperti data di atas ya, ada contoh aplikasi hubungan antara anggaran iklan disebut variabel X dan total penjualan produk disebut variabel Y atau variabel yang terikat. Nah, lanjut. Di sini juga ada model regresi sederhana, yaitu rumusnya Y sama dengan BX ditambah E. Y itu adalah variabel dependen atau terikat yang ingin diprediksi. Sedangkan X variabel independen atau bebas yang mempengaruhi Y. Nah, A itu intersip atau nilai Y ketika X adalah 0. Terus B, koefisiensi regresi menunjukkan perubahan Y per unit perubahan X. Nah, E adalah error variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Metode yang umum digunakan adalah kuadrat terkecil, biasanya OLS. Nah, OLS ini adalah singkatan dari Ordinary Least Squares, atau dalam bahasa Indonesia disebut metode kuadrat terkecil biasa. Nah, adalah metode statistik yang paling umum yang digunakan untuk mencari garis regresi yang terbaik dalam analisis regresi, termasuk regresi sederhana. Nah, terus ada interpretasi hasil. Koefisien B menunjukkan kekuatan dan arah pengaruh X terhadap Y. Nah, jika B sama dengan 0,5 berarti Y akan meningkat 0,5 unit untuk setiap peningkatan 1 unit X. Ini adalah metrik yang sangat penting ya, seperti data di atas. Nah, R squared atau R kuadrat mengukur proporsi variasi Y yang dapat dijelaskan oleh X. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1 atau 0% hingga 100%. Sebagai contoh, R kuadrat sama dengan 0,75 berarti 75% dari variasi Y dijelaskan oleh model. Lanjut, ada 5 asumsi kunci regresi. Yang pertama ada linearitas atau hubungan antara variabel independen dan dependen Y harus bersifat linear. Terus yang kedua ada normalitas residual atau error residual harus terdistribusi secara normal. Ini penting untuk inferensi statistik. Nah, terus yang ketiga ada homoskedastisitas atau variasi error harus konstan di semua tingkat variabel independen. Terus yang keempat ada independensi residual. Error tidak boleh berkorelasi satu sama lain. Setiap observasi bersifat independen. Terus yang terakhir ada validitas model atau pelanggaran asumsi ini dapat menyebabkan hasil model yang tidak valid atau bias. Lanjut, ada contoh praktisnya yaitu jam belajar versus nilai ujian. Nah, studi kasus menganalisis hubungan antara jam belajar X dan nilai ujian Y dari 100 siswa SMA di tahun 2023. Nah, model regresi menghasilkan persamaan nilai sama dengan 40 ditambah 0,75 jam dengan R kuadrat sebesar 0,85. Nah, ini berarti 85% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh jam belajar setiap penambahan 1 jam belajar. Nah, nilai ujian rata-rata naik 0,75 poin. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, manfaat dan batasan regresi. Nah, manfaat utamanya yaitu memungkinkan prediksi yang akurat, membantu memahami pengaruh variabel, menyediakan dasar kuat untuk pengambilan keputusan strategis. Terus batasan pentingnya itu hanya efektif untuk hubungan linear sederhana, sangat sensitif terhadap outlier. Terus
Nah, langsung saja kesimpulan. Nah, dari kesimpulan regresi sederhana ini adalah analisis regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan serta memprediksi nilai Y berdasarkan X. Nah, dalam penerapannya, analisis regresi sederhana sangat berguna untuk membantu pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Namun, agar hasilnya valid, perlu dipastikan bahwa hubungan antara variabel bersifat linear dan asumsi-asumsi regresi terpenuhi. Nah, dengan demikian, analisis regresi sederhana merupakan alat yang efektif, praktis, dan kuat dalam memahami hubungan antara variabel dan membuat prediksi berbasis data. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait analisis regresi sederhana dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.